Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita. Kalau Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk kita memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama memuji nama Tuhan karena Dia layak, patut ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan tinggikan, agungkan Tuhan karena Dia layak ditinggikan dan dipuji dan dimuliakan. Amin. Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Datang kepada Engkau Tuhan, karena Engkau patut menerima pujian dan sembah kami. Mari Engkau memberkati setiap kami yang memuji memuliakan nama-Mu.
urapan yang sama yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Bukan suatu ibadah yang rutinitas, tetapi kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita akan memuliakan, meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin Tuhan. Berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Mari bersama-sama katakan Tuhanku. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala amin dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa. Oh, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala amin dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala amin dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Nya termeterai dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau
bersamaku. Kau bersamaku. Amin Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan kemenangan rohku. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari katakan hidupku, ya Tuhan. Yesus, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan Kau bersamaku. Kau bersamaku Di dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. jadi bukti Terima kasih Tuhan. kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hadapan-Mu
pagi hari ini boleh kembali bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Mohon pengurapan daripada Tuhan mengalir mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh memahami setiap firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan untuk kita semua dengan satu judul, kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, setiap kita merindukan kemuliaan Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap kita merindukan kemuliaan Tuhan terjadi dalam rumah tangga keluarga kita. Dan setiap kita pula merindukan kemuliaan Tuhan terjadi atas bangsa kita yang kita cintai, Indonesia. Itu sebabnya pagi hari ini melalui penyampaian firman Tuhan kita akan memahami bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin terang. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, untuk bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan adalah hati tertuju kepada Tuhan. Terdapat di dalam ayat yang ke-16. Kehidupan kita dimulai dari hati. Jika hati kita baik, hati kita terang, maka seluruh hidup kita akan memancarkan terang yang luar biasa. Nah, di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, ayat itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena di dalam hati inilah sumber dari segala kehidupan kita. Segala yang jahat, segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, itu bersumber dalam hati kita. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan, maka yang pertama adalah selubung yang selama ini menutupi hati kita. Selubung yang selama ini menutupi hidup kita. Sehingga selubung itu yang membuat kekuatan kuasa Tuhan tidak bisa menembus dalam hidup kita, dan kita tidak bisa mengalami kemuliaan Tuhan karena ada selubung yang menutupi hidup kita, selubung yang menutupi hati kita. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan belajar apa itu selubung yang menutupi hati kita, menutupi hidup kita, sehingga ada kalanya kita sulit mengalami kemuliaan Tuhan. Selubung itu bisa berbicara tentang kekhawatiran. Selubung itu bisa berbicara tentang kecemasan. Selubung itu juga bisa bicara tentang kekecewaan. Bisa juga berbicara tentang kejahatan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ayat-ayat itu bicara tentang penderitaan. Dan ayat-ayat itu bicara tentang manusia. Jadi manusia dan penderitaan itu diungkapkan melalui ayat-ayat itu Bapak Ibu dari kasih Tuhan. Dan ayat itu pula mengungkapkan Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah
yang mampu mengangkat selubung yang mungkin selama ini menutupi kita, tidak bisa mengalami, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu nyata atas hidup kita. Jadi selubung kekhawatiran, kecemasan, kejahatan yang ada dalam hati hidup kita itu harus diangkat, itu harus dilepaskan agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan kita khawatir, ragu dan cemas? Apa yang membuat seseorang menjadi khawatir, ragu dan cemas dan dilingkupi oleh selubung yang membuat seseorang tidak bisa melihat atau mengalami kemuliaan Allah? Yang membuat seseorang khawatir, ragu dan cemas karena melihat besarnya masalah yang dihadapi. Ketika kita hanya memikirkan, hanya fokus kepada kesulitan, persoalan, masalah, itu akan membuat hati kita khawatir, cemas, bahkan bisa-bisa membuat imun tubuh kita tidak kuat. Dan berapa banyak orang-orang yang akhirnya bisa terjangkit virus corona, bahkan sampai meninggal karena imun tubuhnya lemah, tidak kuat. Dan itu bersumber kepada hati yang tidak bahagia, kecemasan, kekhawatiran yang melingkupi hati, sehingga tidak ada daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, pagi hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan ingin mengangkat selubung kekhawatiran, amin. Tuhan ingin mengangkat selubung ketakutan, Tuhan ingin mengangkat selubung kejahatan yang mungkin selama ini menjadi momok dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahkan mengalami kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Lalu yang selanjutnya, karena gagal melihat tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gagal melihat, mengalami, bahkan mempercayai kekuatan dari kasih Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberitahukan buat kita rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita, atas masa depan adalah hal yang indah, yang baik, yang mulia. Amin. Itu rencana Tuhan. Ketika kita gagal akan melihat rencana Tuhan, ini yang membuat kita mengalami selubung penderitaan, kekhawatiran terjadi atas kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita bisa mengatasi kekhawatiran kita? Yang pertama, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saya ulang lagi, kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-14 mulai 22. Di sana diceritakan murid-murid Yesus. Salah satunya ada Petrus. Ketika mereka sedang berlayar di malam hari dalam cuaca keadaan gelap, dan perahu atau kapal yang mereka naiki diombang-ambingkan oleh angin sakal yang sangat besar, badai yang sangat besar, yang akhirnya membuat mereka khawatir, membuat mereka cemas, bahkan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Itulah selubung yang menutupi mereka. Dan ketika Allah hadir, Yesus hadir di malam yang gelap itu, di tengah badai itu, murid-murid tidak bisa melihat kalau itu Yesus, kalau itu Tuhan. Bahkan Petrus dan yang lainnya menganggap hantu yang sedang datang. Tetapi Tuhan mengatakan, ini aku. Yesus menyatakan dirinya dalam kehadirannya dan memberitahukan kepada murid-murid bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah badai. Tuhan hadir di tengah-tengah situasi penderitaan, kesulitan yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Demikian juga Yesus hadir di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah penderitaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat-saat yang kritis sekalipun. Dan Tuhan hadir kepada murid-murid. Dan Petrus berkata, kalau benar itu Engkau Tuhan, maka suruhlah aku berjalan di atas air ini.
Lalu apa kata Tuhan? Baik, berjalanlah. Mari, kata Tuhan Yesus. Dan Petrus keluar dari perahunya, keluar dari kapal itu. Lalu dia berjalan menuju kepada Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Ayat yang ke-30 dari Injil Matius pasal yang ke-14 mengatakan, ketika Petrus berjalan menuju kepada Yesus, maka dia melihat di sekitarnya, di sekelilingnya, gelombang yang sangat besar, angin yang begitu luar biasa, bahkan sebuah kenyataan yang ia lihat. Dan Petrus mulai guncang imannya. Petrus mulai kehilangan kendali kepercayaannya. Dan Petrus mulai khawatir. Petrus mulai ragu dan cemas ketika ia melihat situasi, keadaan, kondisi yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan. Lalu Petrus hampir tenggelam. Dan puji syukur, ketika ia hampir tenggelam, dia ingat Yesus dan dia berkata, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan luar biasa, ayat itu mengatakan, mengapa engkau bimbang, mengapa engkau ragu? Orang yang tidak beriman, orang yang tidak teguh hatinya, orang yang tidak mempercayai firman Tuhan, dia akan tergilas dengan keadaan situasi. Begitu yang dialami oleh Petrus. Dan Tuhan memperingatkan untuk kita semua, kalau kita bimbang, kalau kita ragu, kalau kita cemas, karena kita melihat keadaan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan keluar dari kekhawatiran. Itu sebabnya perjalanan iman kita bukan karena melihat situasi yang ada di dunia, bukan karena melihat kondisi keadaan, pencobaan yang kita alami, sakit penyakit kekurangan yang kita alami. Kita tidak boleh memandang itu, fokus kepada itu. Tetapi firman Tuhan berkata, perjalanan kita adalah perjalanan iman. Berarti melihat apa yang tidak kelihatan dan percaya kepada apa yang tidak nyata dan akan menjadi nyata. Itulah kekuatan iman. Itulah yang bisa mengatasi kekhawatiran yang ada pada kita. Dan itulah yang mampu mengangkat selubung yang menutupi hati hidup kita akan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama, berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara kita bisa mengatasi kekhawatiran? Yakin Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mencintai Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Sekecil apapun kesulitan kita, kegagalan kita, Tuhan ada di situ. Tuhan bersama kita di situ. Dan Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya buat kita. Supaya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kegagalan yang kita hadapi, kita menyadari bahwa manusia ini terbatas di dalam segala hal. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun mampu mengerjakan kebaikan bagi setiap kita yang mencintai Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yakin Tuhan turut bekerja. Dengan demikian maka kita akan bisa mengatasi kekhawatiran kita, kecemasan kita. Yang kedua kita akan melihat di sini bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Ayatnya yang ke-17, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Jika roh itu ada dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Kita harus mau hidup dipimpin Roh Kudus. Minggu lalu firman Tuhan memberikan tahu bagi kita, Roh Kudus itu yang menginsapkan segala kesalahan kita, yang mentahirkan kita. Bahkan Roh Kudus itu yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus pula yang akan mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita mulai dari Roh. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka Roh itu bersaksi. Dan Roh itu mendorong kita untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Sebuah panggilan kita yang luar biasa kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai Bapa kita. Dan Roh itu memeteraikan dalam kesaksian kita, dalam percaya kepada Tuhan. Dan sejak itu, Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus membimbing kita. Bahkan kita boleh masuk dalam pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan melayani segala sesuatu yang sudah dimulai oleh Roh. Jangan sampai diakhiri dengan daging. Apa yang sudah kita mulai dalam Roh Kudus harus diselesaikan pula di dalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Ini yang akan membuat kita setia, bisa setia sampai akhir hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu sungguh luar biasa. Dan kesetiaan ini bisa dilakukan oleh orang percaya, oleh hamba-hamba Tuhan melalui pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya akan memberikan satu ilustrasi, seekor anjing yang bernama Hechiko. Ini satu peristiwa atau satu kisah rakyat Jepang. Ada seekor anjing yang melambangkan sebuah kesetiaan, yang hidupnya ia ada di kereta api, ya, ada di stasiun kereta api. Dan sekali waktu ada seorang profesor yang menemukan Hechiko atau anjing ini. Lalu anjing ini dibawa pulang oleh sang profesor dan dipelihara, dirawat dengan kasih Tuhan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan anjing ini bisa membalas budi. Dia sangat setia kepada sang profesor. Dan setiap hari ketika sang profesor itu pergi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mengajar di tempat lain, maka Hechiko ini pun ikut mengantar ke stasiun kereta. Dan ia menanti, ia menunggu ke stasiun itu sampai nanti sang profesor itu pulang, turun dari kereta lalu dijemput olehnya dan pulang bersama-sama. Itu dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, entah sudah berapa tahun, tidak tercatat dengan jelas. Yang jelas Hechiko ini sangat setia. Dan sekali waktu saudara kasih Tuhan, Hechiko mengantar oleh sang profesor ke stasiun, dan sang profesor berangkat untuk menjalankan tugasnya. Dinanti, ditunggu dengan setianya. Ditunggu, sang profesor tidak datang. Ditunggu, sang profesor tidak kunjung muncul dengan kasih Tuhan. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak bisa diprediksi. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, sampai 1 tahun, entah berapa lama. Hechiko ini dengan setia menunggu kehadiran sang profesor kembali dari tugas seperti biasa yang ia lakukan. Tetapi sang profesor tidak muncul juga. Kenapa? Karena sang profesor telah meninggal. Sang profesor mati sehingga dia tidak kembali lagi untuk melewati, untuk turun di stasiun di mana Hechiko ini menunggu. Dan itu dinanti sekian lama sampai akhirnya Hechiko ini mati, anjing ini mati dalam penantiannya. Dan itu membuktikan kesetiaannya. Masyarakat Jepang mengaguminya dan membuat satu prasasti untuk anjing yang setia. Maka dibuatlah patung di stasiun itu, patung anjing yang sangat taat, yang sangat setia menanti tuannya. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini hanya satu gambaran kesetiaan dalam menanti, kesetiaan terhadap tuannya, kesetiaan dalam mewujudkan, membalas cinta kasih sayang kepada tuannya yang telah mengasihi, menyayangi. Ini begitu luar biasa. Dan kisah Hechiko, anjing yang setia, itu menjadi populer bagi masyarakat Jepang, bagi dunia ini. Dan kalau kita
sebagai anak-anak Tuhan bisa mengambil, bisa memetik arti dari sebuah kesetiaan, itu luar biasa. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan membuat kita setia sampai akhir. Amin. Dan itu luar biasa. Yang kedua dikatakan saudara Tuhan, menjaga roh terus menyala-nyala dalam hati dan jiwa kita. Firman Tuhan memberitahukan buat kita Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Biarlah rohmu menyala, menyala, menyala dan layanilah Tuhan. Ini bicara tentang orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ia mampu mengobarkan hatinya, ia mampu menyemangati jiwanya, ia mampu menyala-nyala rohnya untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan roh yang menyala-nyala ini membuat kita bisa melayani Tuhan dalam keadaan kondisi apapun. Tuhan di atas segala-galanya. Yang terakhir, bagian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan sehingga kita boleh menerima rahmat-Nya yang lebih besar. Yang ketiga adalah berani menderita seperti Kristus. Ayatnya yang ke-18. Yang pertama, rela menderita karena Kristus. Kita bisa bandingkan dengan Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pernyataan dan perkataan Paulus, dia berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus, mengenal di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, agar aku beroleh kuasa kebangkitan dan kemuliaan. Sungguh luar biasa. Kalau kita berani menderita, kita bertahan di dalam penderitaan, maka selubung kemuliaan Tuhan yang selama ini ditutupi oleh kekhawatiran, oleh penderitaan kita, akan diangkat oleh Tuhan sehingga kita boleh mengalami kemuliaan yang luar biasa. Yang kedua, mengucap syukur dan tegar dalam penderitaan. Roma pasal yang ke-8 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan akan mendorong kita untuk mampu bangkit, bangun dari kesulitan, bangkit, bangun dari masalah, bangkit, bangun dari penderitaan, dan bisa membuat kita menerima kemuliaan Tuhan. Jadi penderitaan yang kita terima dengan ucapan syukur akan membuat kita menjadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang tidak cengeng, orang-orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, tetapi ia mampu mengatasi situasi dan keadaan, dan ia menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Itulah kemuliaan yang Tuhan janjikan buat kita. Kalau kita bertahan dalam penderitaan, di balik setiap penderitaan ada kemuliaan Tuhan yang menanti. Itu sebabnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, bertahanlah di dalam kesulitan, bertahanlah di dalam pergumulan, bertahanlah dalam penderitaan sampai kita mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Dan sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita yang rindu mengalami kemuliaan Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita harus bertahan dalam penderitaan dan terus memberi dampak bagi orang lain,
maka kita akan mengalami kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan itu akan kita alami. Amin. Tuhan memberkati kita. Dan sekali lagi mari tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati, tetap bahagia sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita. Amin.